seem like the time to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Prasetyo dari kelas 2 SIA. Di sini saya akan membuat sebuah laporan video framework pada pertemuan ke-6, yakni kita akan membuat sebuah CRUD data warga dan CRUD data sesuai dengan topik kita pada proyek kita itu sendiri. Nah, proyek saya yaitu kependudukan, dan saya memilih tabel dari salah satu yaitu keluarga kakak, dan saya akan memperkenalkan template tersebut dan akan menggunakannya sebagai data warga dan data kependudukannya yang ada di templatenya, dan saya akan menunjukkan sebuah referensi template untuk form dan tabel yang digunakan, dan saya akan mengepus sebuah git agar berjalan dengan sesuai dengan laporan. Nah, yang pertama kita akan membuat sebuah migration. Kita pergi ke database, kita pergi ke migration, kita buat sebuah migrasi. Kita buat sebuah migrasi. Sebentar. Kita bikin PHP artisan make migration create warga, karena kita membuat data untuk warga dan data untuk keluarga kakak. Nah, seperti inilah kita akan membuat sebuah migration untuk warga, dan untuk keluarga kakak kita akan membuatnya seperti ini. Nah, ini untuk migration, untuk membuat sebuah data untuk keluarga. Nah, selanjutnya itu karena saya sudah membuatnya, maka tampilan untuk warga akan seperti ini. Terdapat untuk public function app-nya ini untuk menambahkan data atau menampilkan data kita, skema, table, dan function down, void. Dan untuk migration data keluarganya seperti ini, ada script, ada table, dan ada public function down. Dan ini untuk menampilkan atau membuat sebuah data untuk function up-nya. Selanjutnya itu kita akan membuat sebuah modal atau models pada data kita. Itu data kita ada keluarga dan warga. Nah, untuk data warganya kita memakai PHP artisan model pelanggan. Nah, kita lanjut lagi. Untuk bagian modelnya kita akan membuat sebuah data warga dan data keluarga kakak yang sudah kita buat di migration. Nah, untuk modelnya kita akan membuat seperti ini, PHP artisan make model keluarga kakak. Nah, karena saya sudah membuatnya, maka dia akan seperti ini untuk tampilan keluarga kakaknya. Untuk warganya kita sama, karena kita akan membuat sebuah model untuk warga. Nah, di bagian model sini dia akan menampilkan nomor KTP, nama, jenis kelamin, agama, pekerjaan, telepon, dan email. Dan untuk keluarga kakaknya dia akan menampilkan kakak nomor, kepala keluarga warga ID, alamat, RT RW. Ini untuk menampilkan data warga dan keluarga kita. Langsung saja kita lihat untuk datanya tersebut. Kita masuk ke database, kita masuk ke SQL, kita masuk ke pendudukan di project kita pergi ke keluarga. Nah, ini untuk data yang kita sudah masukkan migration tadi.
terdapat kakak ID, kakak nomor, kepala keluarga, alamat, RT, RW, dan terdapat tipe datanya juga. Nah, untuk warganya sendiri ada warga ID, nomor KTP, nama, jenis kelamin, agama, pekerjaan, telepon, email, dan tipe datanya juga. Nah, ini untuk show create table untuk warga, dan ini untuk keluarga kakak. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat sebuah controller dan rootnya. Controller untuk warga dan keluarga kakak. PHP Artisan Mac controller. Kita buat warga controller min resource. Nah, ini untuk kita membuat sebuah controller untuk warga. Untuk keluarga kakaknya kita buat keluarga kakak controller min resource. Nah, ini untuk membuat sebuah controller untuk keluarga kakak. Karena saya sudah membuatnya, maka untuk kontrol warga ada function index, ada return view. Untuk function create-nya, dia akan meng-create warga, membuat sebuah data untuk warga, store, dan dia akan menampilkan data tersebut berhasil ditambahkan, show, edit agar bisa diedit untuk data warga tersebut, dan update, dan destroy ini untuk menghapus data tersebut. Dan untuk keluarga kakak juga sama, tetapi di sini keluarga kakak memiliki kakak nomor data warga, karena keluarga kakak ini ada bersangkutan dengan warga juga, karena dia memiliki data yang sama pada warga. Nah, selanjutnya itu kita buat untuk create-nya. Nah, untuk create-nya saya sudah membuatnya untuk keluarga kakak, yaitu data, ada data warga al, return view, admin keluarga kakak create, karena kita di bagian admin. Untuk warganya kita di bagian function create-nya kita menampilkan sebuah warga, dia akan menampilkan atau menambahkan sebuah data pada warga. Selanjutnya itu kita akan mencoba atau kita melihat sebuah di bagian dashboardnya. Nah, untuk bagian dashboardnya seperti ini untuk menampilkan data warga. Karena banyak sekali untuk kodenya, kita persingkat saja, karena di sini sudah ada dashboardnya, data warga, dan profil. Totalnya juga akan ditampilkan, nomor, nama, nick, terus datanya akan ditampilkan dari dashboard ini, dan akan terhubung dan bagian view ini akan terhubung ke dalam root dan controllernya. Nah, untuk template-nya kita sudah membuatnya. Di bagian template kita meletakkannya di bagian public. Kita buat folder baru namanya assets strip admin, karena kita bagian admin. Kalau di bagian guest dia akan membuat sebuah aset min guest. Dan sini untuk templatenya ada beberapa: CSS, JS, image, lib, dan SCSS. Nah, karena kita sudah membuat bagian templatenya dan dashboardnya juga, maka kita akan menampilkan untuk dashboardnya. Kita login terlebih dahulu, git password. Nah, ini untuk tampilan setelah login. Setelah login dia akan menampilkan halaman dashboard. Di dalam isinya ada kependudukan admin, dia ada total penduduk,
total keluarga, petugas aktif, wilayah terdata, dan ada data warga, data keluarga, data petugas. Dan kita bisa melihat semua, dan kita bisa menambahkan data warga. Kita coba menambahkan data warga. Nah, untuk menambahkan data warga dia akan seperti ini: nama lengkap, nik, tempat lahir, jenis kelamin, agama, alamat, status, pekerjaan. Kita coba niknya kita bikin setara saja. Nah, kita lanjut. Setelah kita sudah membuat data warga dan untuk tampilan dashboardnya sudah kita jelaskan, dan untuk template-nya sudah kita jelaskan juga, maka dia akan menambahkan datanya di sini dan statusnya itu tidak aktif. Kalau kita buat lagi, dia akan menampilkan status apakah aktif dan tidak aktif. Nah, untuk selanjutnya itu kita masuk ke bagian read-nya, yaitu bagian apakah data tersebut berhasil dijalankan. Nah, untuk bagian read itu sendiri terdapat di bagian keluarga kakak controller, di bagian store. Di bagian store-nya dia akan menambahkan kakak nomor, kepala keluarga, alamat, RT RW, serta mempunyai tipe datanya string, maksimalnya 5. Nah, di sini kita akan mengimport sebuah keluarga kakak agar bisa ditampilkan, karena keluarga kakak ini diimportnya akan masuk ke dalam bagian modelnya. Kita cobakan agar bisa diimport, karena tadi saya sudah mengimportnya, maka dia akan menampilkan seperti ini untuk keluarga kakaknya. Dan bagian controllernya sama juga untuk warganya, maka akan menampilkan seperti ini. Di bagian store, warga create, request all, maka dia akan menampilkan model untuk warganya. Selanjutnya itu kita masuk ke bagian update. Nah, untuk update itu sendiri kita akan membuat sebuah bagian update-nya, karena di sini update-nya akan berubah karena kalau kita ganti untuk data itu sendiri. Di bagian warga terdapat di function update-nya terdapat request validate, nama, nik, alamat, dan dia akan menampilkan data itu berhasil diupdate. Dan untuk keluarga kakaknya sama, karena keluarga kakak dan validate kakak nomor, kepala keluarga, alamat, RT RW, dan mempunyai tipe data. Dan juga akan menampilkan bagian rootnya ke keluarga kakak index with success, data keluarga kakak berhasil diubah. Nah, ini untuk bagian controller. Di bagian rootnya kita lihat di web, maka di sini terdapat root resource warga dan root resource keluarga kakak. Maksudnya dari resource ini dia akan menampilkan semua dari create data tersebut, dari create, update, read, serta destroy. Karena tidak kita buat satu persatu seperti root create atau root destroy, maka kita buat seperti root resource. Dia akan menampilkan semua data dari create hingga destroy. Untuk update-nya kita coba saja, kita edit, kita ganti sedikit. Nah, kita ganti jadi Abdul. Name-nya kita ubah, tempat lahir Palembang, agama Kristen, jalan
status aktif pekerjaan PNS, pekerjaan kita buat sini guru. Nah, karena saya sudah membuat atau mengubah data tersebut, maka data warganya berhasil disimpan. Kita lihat. Nah, sebelumnya itu terdapat nama saya, terus kita ubah menjadi Abdul dengan alamat 9 dengan nick 24 sekian dengan status aktif. Kita lihat untuk detailnya. Nah, di sini terdapat detail warga, nama Abdul, nick, tempat, tanggal lahirnya, jenis kelamin, agamanya, alamat pekerjaannya, dan status. Nah, untuk selanjutnya itu kita bagian terakhir, bagian destroy. Di bagian destroy tersebut kita akan menghapus data tersebut untuk data warga dan data keluarganya. Untuk destroy tersebut dia akan menghapus data satu persatu dan maka akan menampilkan data tersebut berhasil dihapus. Nah, karena saya sudah membuat untuk bagian destroy-nya, function-nya, maka inilah untuk kodenya. Terdapat warga delete, return redirect, maka karena kita menggunakan redirect. Terus di bagian keluarganya kita menghapus buah keluarga kakak dan data keluarga kakak tersebut berhasil dihapus. Kita coba saja di bagian di tampilannya kita hapus seperti Muhammad ini, kita hapus karena dia akan menampilkan seperti ini, konfirmasi hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Kita hapus saja. Warga berhasil dihapus. Nah, maka untuk warga data tersebut kita berhasil dihapus, kita berhasil menghapus untuk data warga tersebut. Nah, untuk terakhir kita akan menampilkan template yang sudah kita terapkan. Terus untuk template tersebut kita pergi ke sini, kita ketik saja https temewagon untuk templatenya, untuk mencari template. Nah, kita bikin saja sini admin dashboard. Kita pergi ke bagian admin dashboard. Nah, kita cari di sini template saya tadi dart. Nah, saya menggunakan template seperti ini, Dakpan Free Bootstrap 5 admin dashboard template. Ini untuk template halaman dashboardnya seperti ini, dan untuk kode untuk folder downloadnya yang sudah kita download tadi, dia akan menyimpannya di Laragon folder kita di www, dan di bagian www nya kita ekstrak, memiliki Dakpan template, dan kita akan mengcopy dari SCSS hingga CSS nya, kita masukkan ke bagian sini, ke kodenya kita masukkan ke bagian public asset strip admin, kita masukkan saja folder yang kita sudah download tadi untuk templatenya. Maka template yang sekarang ini, maka beginilah untuk tampilan hasil akhirnya. Karena saya menyesuaikan untuk halaman login dan halaman dashboardnya. Di halaman loginnya saya berwarna biru dan di halaman dashboardnya juga berwarna biru. Nah, kita lanjut. Setelah kita menerapkan template yang sudah kita terapkan tadi, maka kita nge-push, jangan lupa kita push untuk codingannya. Kita push saja, kita masuk git add, kita masuk git, kita masuk untuk membuat config-nya, git config Sigit Prasetyo. Kita bikin lagi untuk user emailnya,
email Sigit Prasetyo 24 SI mahasiswa PCL Aceh di, kita masukkan saja git commit min mungkin membuat sebuah CRUD data warga dan keluarga kakak. Nah, karena sudah kita komit, maka kita langsung saja git status. Nah, karena sudah kita git status, kita git push. Nah, untuk kita push udah berhasil, maka kita akhiri. Kalau ada kata atau kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.